Adapun tindak pidana yang dilaporkan yaitu pencemaran nama baik dan atau tindak pidana perbuatan fitnah. Di sini adapun kasusnya ini saat ini memang sedang dalam proses penyelidikan dan dalam waktu dekat ini kita ke proses sidik. Kalau untuk ancaman ini undang-undang ITE ya, undang-undang ITE ini. Saya selaku pengacara Dr. Oki menyatakan bahwa kita kooperatif. Selama ini kita mengikuti prosesnya, kita datang. Konflik yang berujung pada aksi saling lapor antara dua pengusaha skincare ternama, Heni Sagara dan Dr. Oki, kini memasuki babak baru. Diketahui, laporan yang diajukan oleh suami Heni Sagara, Iwa Wahyudin pada 5 Februari silam terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Dr. Oki di Polda Jawa Barat saat ini telah naik ke tahap penyelidikan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Humas Polda Jawa Barat, Hendra Rosmana Yamana dalam keterangan resminya. Ia menjelaskan bahwa selama proses penyelidikan berlangsung, pihak kepolisian telah memeriksa sebanyak 11 saksi, termasuk 3 orang saksi ahli. Tak hanya itu, Dr. Oki juga telah memenuhi panggilan dan menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Dalam konferensi pers yang digelar secara virtual melalui Zoom, Hendra Rosmana menegaskan bahwa kasus ini berpotensi untuk naik ke tahap penyidikan apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan bukti permulaan yang cukup. Terkait dengan perkara yang berada di Direktorat Reserse Umum Polda Jabar, di mana ini ditangani salah satu LP, yaitu LP B50 2 Romawi 2025 SPKT Polda Jawa Barat pada tanggal 5 Februari 2025. Dengan nama pelapor Saudara Iwa Wahyudin. Ini merupakan suami daripada Heni Sagara atau Heni Purnamasari. Adapun tindak pidana yang dilaporkan yaitu pencemaran nama baik dan atau tindak pidana perbuatan fitnah atau tindak pidana tentang informasi dan transaksi elektronik. Kasus ini bermula dari postingan di media sosial di Instagram atas nama akun ya Dr. Oki Pratama. Dan di sini diketahui pada tanggal 15 Oktober 2024 bahwa di Jalan Raya Parakan Muncang kilometer 9 nomor 78 RT 04 nomor 2 ini di Bompong Pamulihan Kabupaten Sumedang. Di sini adapun kasusnya ini saat ini memang sedang dalam proses penyelidikan dan dalam waktu dekat ini kita ke proses sidik karena setelah kita mendapatkan keterangan saksi yang kurang lebih kita periksa ini 11 orang saksi ya. Di antaranya adalah saksi-saksi ahli ada 3 orang. Saya selaku pengacara Dr. Oki menyatakan bahwa kita kooperatif. Selama ini kita mengikuti prosesnya, kita datang. Respon Dr. Oki ya, Dr. Oki bilang, ya menyampaikan aja. Dok, ada hal ini, iya nggak apa bang, dia jelasin ke saya. Bukti-buktinya beliau juga yang kirimin ke saya juga. Dok, waktu bukti-bukti kemarin ada nggak dok? Ya dikasih lihat. Sebagaimana diketahui, kasus ini berawal pada 4 Oktober 2024 ketika Dr. Richard Lee dan Dr. Oki mengunggah sebuah potongan berita yang menghebohkan publik. Dalam unggahan tersebut, diberitakan bahwa perusahaan milik sosok yang disebut sebagai Mafia Skincare yang diduga mengarah kepada Heni Sagara telah disegel oleh BPOM. Penyegelan itu disebut dilakukan karena adanya dugaan peredaran produk kecantikan beretiket biru yang mengandung bahan berbahaya, seperti hidroquinon dan merkuri. Unggahan tersebut sontak memicu reaksi keras dari Heni Sagara dan suaminya. Mereka merasa dirugikan dan namanya tercemar akibat pemberitaan yang menurutnya tidak benar dan merugikan reputasi bisnisnya di dunia kecantikan.
Tak tinggal diam, suami Heni, Iwa Wahyudin pun melaporkan Dr. Oki dan Dr. Richard ke Polda Jawa Barat dengan tuduhan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Lantas seperti apa tanggapan Ahmad Ramzi selaku kuasa hukum Dr. Oki terkait unggahan yang saat ini dipermasalahkan oleh pihak Heni Sagara? Nah, di sini unggahan itu berupa kata-kata bahwa pabrik kosmetik milik mafia skincare akhirnya disegel, yang mana foto telah diposting tersebut merupakan pabrik ya, sebuah pabrik PT Ratansa Purnama Abadi milik dari pelapor. Postingan ini sebenarnya yang memposting itu Dr. RL. Tapi lucunya adalah terlapornya dalam lidik. Saya juga menjadi lucu juga. Ternyata ada juga orang melaporkan nih takut-takut juga dia rupanya. Ya kalau misalnya memang pelakunya jelas, sebutkan aja nama. Bahwa itu pelakunya Dr. Oki Pratama. Biar nanti kalau nggak terbukti kita bisa lapor balik. Apa yang diposting sama DRL adalah itu adalah unggahan media. Ini diposting tanggal 4 Oktober, diberitakan tanggal 4 Oktober 2024. Laporan polisi yang tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar menyampaikan bahwa laporannya 5 Februari 2025 atas kejadian 15 Oktober. Jadi sebenarnya ini dari berita ini dan postingan yang disampaikan menjadi laporan ini adalah postingan tanggal 6 Oktober. Jadi media sudah memberitakan pada tanggal 4 Oktober, diposting di Instagram tanggal 6 Oktober. Dasarnya postingan itu berdasarkan dari keterangan media. Diketahui berdasarkan keterangan Kabid Humas tanggal 15 Oktober. Dilaporkan 5 Februari 2025. Kenapa sekarang baru rame? Nah, ini kan pertanyaannya, kenapa sekarang baru rame? Ya mungkin karena kemarin ada laporan saya di Polda Metro Jaya terkait teror yang diterima Dr. Oki. Kalau laporan saya bagaimana? Ya kalau kita laporannya tidak tahu siapa pelakunya. Karena ini bukan akun Instagram, bukan orang pemilik akun Instagram. Kita diteror, dikirimin karangan bunga yang nggak tahu siapa pelakunya. Kalau ini kan harusnya kan sebut nama dong. Nah ini karena kita nggak tahu, kita terlapor dalam lidik. Sebagai pihak pelapor, Heni Sagara hingga kini memilih untuk tidak memberikan pernyataan langsung kepada media terkait laporan yang ia ajukan. Namun demikian, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Heni secara tidak langsung mengungkapkan alasan di balik langkah hukumnya tersebut. Dalam salah satu unggahannya, Heni menuliskan bahwa tujuan utama dari laporan itu bukan untuk memperpanjang konflik, melainkan untuk memulihkan nama baik dirinya dan pabrik skincare yang telah ia bangun dengan kerja keras dan dedikasi selama bertahun-tahun sebagai seorang apoteker. Saya hanya ingin nama baik pabrikku kembali. Susah payah aku bangun itu dengan ilmu dan kompetensi sebagai apoteker. Banyak yang bergantung pada pabrik ini, ujar Heni Sagara. Selain itu, Heni Sagara juga mengaku sangat bersyukur karena laporan yang ia ajukan kini telah kembali berlanjut dan memasuki tahap penyelidikan. Melalui unggahan singkat di media sosialnya, Heni menyampaikan terima kasih kepada Tuhan yang telah mengabulkan doanya selama ini. Ingatkan, saya selalu posting ini, terima kasih ya Rob. Mantap ancaman hukumannya 10 tahun, tulis Heni dalam akun Instagramnya. Lalu benarkah para terlapor kini terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara? Kalau untuk ancaman ini undang-undang ITE ya, undang-undang ITE ini mungkin bisa dijalankan. Saya di sini tidak tercatat pasal.
Oh, berarti dokter O sendiri berarti udah 5 tahun ke atas. Kalau saat ini ya kita masih mencoba dalami, tapi kita masih objektif dulu lah dari laporan ini saja ya. Laporan ini saja kita dalami dulu, nanti apabila ada keterkaitan nanti akan kita proses lebih lanjut. Kita kan mengikuti proses hukum aja, ya kan. Kalau bicara musyawarah, saya selalu mengedepankan musyawarah. Tapi musyawarah untuk yang mana nih? Musyawarah untuk yang mana ini? Nah, itu yang jadi pertanyaan, guys. Telah mengikuti perkembangan kasus ini sejak awal dibuatnya laporan, Fitri Salhuteru kini turut angkat bicara mengenai konflik yang terjadi antara Heni Sagara dan Dr. Oki. Dalam komentarnya, Fitri menilai bahwa Dr. Oki terkesan terlalu berlebihan dalam menanggapi situasi, terutama terkait kasus pengiriman karangan bunga misterius yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Menurut Fitri, seharusnya Dr. Oki tidak perlu terlalu bawa perasaan mengingat apa yang terjadi pada dokter kecantikan itu belum seberapa dibanding teror penembakan di kantor yang juga pernah ia alami. Ya saya dengar-dengar aja ya, tapi kan ada pelaporan terhadap Dr. O dan rekan-rekannya di Bandung. Mungkin teman-teman bisa nanya ke, saya nggak tahu apa di Polda Bandung, apa di Polrestabes Bandung, saya nggak tahu. Tapi saya dengar memang ada laporan. Tapi kalau ada laporan terhadap Dr. O, saya dengar dari pelapor. Memang beliau melaporkan Dr. O dan rekan-rekan. Gini ya, gimana kalau jadi saya? Kantor saya ditembak loh. Saya ditembak kantor saya. Rumah saya di demo, nggak ada saya ribut-ribut mau apalah. Tapi kalau proses ini proses pelaporan ancaman Dr. O katanya ya berjalan, saya ingin bertanya juga kepada PMJ. Itu kan setahu saya penembakan kantor saya juga ditangani oleh PMJ kan. Ya kalau jalan saya juga mau nanya, gitu. Kok bunga doang dijalanin sementara orang kantor ditembak, apa kabarnya gitu. Baper Dr. O udah. Meski tidak terlibat secara langsung dalam konflik yang terjadi antara Heni Sagara dan Dr. Oki, namun Fitri Salhuteru justru ikut terseret dalam pusaran isu tersebut. Namanya mendadak ramai diperbincangkan setelah muncul gunjingan dari sejumlah buzzer yang diduga berpihak kepada Dr. Oki. Fitri yang dikenal tegas dan terbuka mengaku gerah dengan serangan-serangan yang diarahkan kepadanya, terutama komentar bernada negatif dan tudingan yang dianggap tidak berdasar. Dalam kesempatan ini, Fitri pun memberikan peringatan keras, warning, kepada pihak-pihak yang masih mencoba menyerang atau mengfitnah dirinya. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mencari masalah dengan siapapun dan keterlibatannya dalam isu ini murni karena menyuarakan pendapat pribadi berdasarkan pandangan objektif. Saya itu orangnya, kalau nggak disenggol nggak mau ikut-ikutan. Sejauh ini kan, saya baru lihat nih, saya masih lihat ini. Kalau sekarang kan saya suka dibilang mengkoordinir buzzer-buzzer, kayaknya kan saya udah dituduh ini itu. Tapi ya sudah, ini kita saling tuduh gitu ya. Namanya dunia maya kan kita nggak bisa menahan. Tapi saya sudah warning juga, kalau memang kalian nih para buzzer-buzzer yang mau pro ke Dr. O, janganlah senggol-senggol saya, karena kalau buzzer-buzzernya menyenggol saya akan speak up bukan terhadap buzzernya, terhadap dianya yang jadi terlapor gitu. Saya udah males banget ngeliatin keributan ini, tapi kalau saya disenggol-senggol ya saya nggak bisa diem lagi. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.